Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Quran Surat An-Nasr yang berarti pertolongan. Surah An-Nasr ini adalah surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Madaniyah, meskipun turunnya tidak di Madinah. Sebab penggolongan surat Makkiyah dan Madaniyah bukanlah berdasarkan tempat turunnya, tetapi berdasarkan waktu turunnya. Surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surat Makkiyah, sedangkan surat yang turun sesudah hijrah disebut surat Madaniyah. Berarti hijrahnya ke Madinah. Dinamakan surat An-Nasr yang berarti pertolongan, karena surat ini membicarakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama tersebut diambil dari ayat pertama surat ini. Selanjutnya, mari kita bunyikan bersama-sama Quran surat An-Nasr beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah penerima taubat. Sekarang lanjut kepada kandungan pokok isi Quran surat An-Nasr. Yang pertama yaitu mengenai kemenangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dalam kemenangan menguasai kota Mekah. Isi kandungan yang kedua yaitu janji akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam. Dan isi kandungan keempat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
memujinya dan bertasbih kepadanya dalam keadaan gembira. Perintah untuk istighfar, memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW perang untuk mengambil kekuasaan kota Mekah, maka Allah memberi janji dan pertolongan. Dan Allah memberi kabar gembira ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam. Dan Allah memerintahkan untuk memujinya, untuk bertasbih kepadanya, dan memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Kandungan pada ayat pertama, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memperoleh kemenangan, dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah telah terbuka bagi kaum muslimin. Ka'bah dan sekelilingnya telah bersih dari berhala. Peristiwa ini disebut dengan Fathul Makkah. Ingat-ingat, peristiwa kemenangan Rasulullah untuk menguasai kota Mekah itu disebut peristiwa Fathul Makkah. Kemenangan ini membuktikan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam akan menang, dan setiap kemenangan selalu diperoleh dengan pengorbanan dan usaha yang sungguh-sungguh. Selanjutnya isi kandungan ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Sejak terbukanya Fathul Makkah, banyak orang yang masuk Islam dengan tenang. Selanjutnya ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Isi kandungan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertasbih dan memohon ampun. Bertasbih artinya mengakui kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga diperintahkan untuk memohon ampun bagi orang-orang kafir yang sudah bertaubat. Semua itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Penerima Taubat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga hari ini menyenangkan. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu berolahraga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي صل على محمد لا إله إلا الله صادق الوعد الممجد لا إله إلا الله وعلى عيسى ابن مريم لا